Pagi-pagi di akhir pekan, kota Jinhei masih diselimuti kabut tipis. Xia Wanwan berjalan cepat di jalan berbatu, memeluk tas usangnya. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai kurir sementara untuk membayar uang kuliah dan menghidupi putranya yang masih kecil, Sherlock. Wanwan tak pernah menyangka takdir akan menemuinya hanya dalam satu pengantaran sederhana. Motor listriknya berhenti mendadak saat seorang pria keluar dari toko perhiasan. Kotak makanan miring dan sup panas tumpah ke jas pria itu. "Kamu tidak lihat jalan ya?" Pria itu mengerutkan kening. "Maaf, saya benar-benar minta maaf. Saya akan ganti rugi." Wanwan menunduk, suara lirih. Tapi pria itu hanya melambaikan tangan. "Sudahlah, pergi sana." Ia tak tahu pria itu adalah Lu Wensu, CEO Lu Jewelry, salah satu perusahaan perhiasan terbesar di Tiongkok. Wensu memandang bayangan tubuh kurus Wanwan dengan perasaan aneh, seperti pernah mengenalnya. Sesampainya di kamar kontrakan kecil mereka, Sherlock sedang mengerjakan PR di lantai. Ia menoleh, "Mama pulang. Hari ini kita makan apa?" Wanwan tersenyum lelah, "Nasi dan telur dadar. Mama dapat tips 5 yuan hari ini." Malam itu, ia menerima pesanan ke lantai 21 apartemen mewah Yu Suiwan. Begitu masuk lift, ia terkejut melihat penerima pesanan adalah Lu Wensu. "Kamu lagi?" Wensu terkejut. Wanwan menunduk malu. Obrolan singkat terjadi. Wensu kaget mengetahui bahwa Wanwan pernah kuliah desain perhiasan, tapi dikeluarkan karena tuduhan plagiat dari teman sekelas yang menjebaknya. "Aku yang merancang kalung ini." Wanwan mengeluarkan sketsa dari tisu. Wensu melihat, matanya berubah. "Besok datang ke kantorku. Mulai kerja sebagai asisten desainer," katanya dingin lalu pergi. Wanwan terpaku, tak percaya. Sejak saat itu, hidup Wanwan berubah. Ia memasuki dunia Lu Jewelry, menghadapi tatapan sinis rekan kerja, terutama Sandman, yang dulu menjiplak desainnya. Tapi dengan bakat asli, Wanwan perlahan membuktikan diri. Ia menang kontes desain internal dengan kalung bernama Ungkapan Cinta, terinspirasi dari hadiah ulang tahun buat Sherlock. Sementara itu, Wensu makin memperhatikan Wanwan. Ia mulai sadar akan hal-hal ganjil, tanda bintang di bahu kiri Wanwan, kesukaan Sherlock makan sashimi. Cara pengucapannya terhadap kata diamond sama persis seperti dirinya waktu kecil. Suatu hari, saat membersihkan kantor Wensu, Sherlock tak sengaja menemukan foto pesta topeng 5 tahun lalu. "Mama, ini foto Mama," serunya. Foto itu adalah Wanwan 5 tahun lalu, dan di sampingnya adalah Lu Wensu. Kebenaran pun terungkap. Saat itu, dalam pesta kampus desain, Wanwan dan Wensu, masih mahasiswa, mengalami malam yang tak terlupakan karena salah paham identitas. Mereka berpisah tanpa tahu nama masing-masing. Setelahnya, Wanwan tahu ia hamil, tapi karena aib dan dikeluarkan dari kampus, ia menghilang dari dunia lama. Lu Wensu terpaku saat tahu Sherlock adalah anaknya. Ia hanya memberikan kartu bank pada Wanwan. "Di sini ada 500.000 yuan. Gunakan untuk rumah, biaya sekolah Sherlock, dan masa depan kita, jika kamu mengizinkan." Wanwan terdiam. Luka masa lalu membuatnya ragu. Tapi malam itu, Sherlock bertanya, "Mama, kenapa Om Lu baik sekali ke aku? Apa dia papa aku?" Wanwan menangis. Keesokan harinya, ia membawa Sherlock ke kantor Wensu. Di hadapan semua staf, ia menyerahkan desain terbaru, kalung bertatah aquamarine berjudul Keluarga Bersatu. "Aku setuju," katanya sambil menatap Wensu. Semua kantor bersorak. Lu Wensu menggenggam tangan Sherlock dengan hangat. "Mulai hari ini, Papa akan selalu di sampingmu. Dan juga Mama." Beberapa bulan kemudian, mereka pindah ke apartemen dekat sekolah dasar terbaik. Sherlock diterima masuk, dan tiap malam, mereka makan bersama, belajar, dan bermimpi tentang masa depan. Wanwan melanjutkan karir desainnya, menjadi kepala desainer koleksi terbaru Lu Jewelry. Ia berdiri di panggung menerima penghargaan,
di bawah cahaya gemerlap dan tepuk tangan. Di antara penonton, Wensu menggendong Sherlock dengan bangga. Gadis yang dulu disalahpahami dan hujan-hujanan mengantar makanan kini punya segalanya. Keluarga, karir, dan cinta yang ditakdirkan sejak 5 tahun lalu. Seperti kata Sherlock, kalau dia papaku, berarti aku detektif terbaik yang menemukan ayahku sendiri. Semua dimulai dari tabrakan kecil, berakhir dengan janji besar, keluarga 3 orang itu tak akan pernah terpisah lagi. Musim semi datang dengan wangi bunga osmanthus di taman kota. Xia Wanwan menatap langit dari balkon apartemen mereka yang baru. Sherlock sedang menyiram tanaman sambil menyanyikan lagu yang diajarkan di sekolah. Di belakangnya, Lu Wensu keluar dengan 2 cangkir teh hangat. "Kamu masih suka melamun pagi-pagi begini," katanya lembut sambil menyodorkan secangkir pada Wanwan. Wanwan tersenyum. "Dulu aku sering membayangkan tinggal di tempat seperti ini, tapi selalu bangun sebelum mimpi selesai." Wensu duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya. "Tapi sekarang kamu gak perlu bangun. Ini nyata." Di kantor pusat Lu Jewelry, kabar tentang keterlibatan Xia Wanwan sebagai kepala desainer baru tersebar cepat. Beberapa investor awalnya skeptis, namun karya debutnya, Keluarga Bersatu, menjadi sorotan di pameran perhiasan internasional di Milan. Tak hanya memukau kritikus, kalung itu juga memenangkan penghargaan desain paling emosional tahun ini. Saat menerima penghargaan, Wanwan terdiam beberapa detik sebelum berkata, "Inspirasi saya adalah anak saya dan ayahnya. Keduanya muncul dalam hidup saya seperti kejutan dan menjadikan saya utuh." Namun tidak semua berjalan mulus. Sandman, mantan teman sekelas sekaligus rekan kerja, tidak tinggal diam. Ia mencoba menyabotase koleksi baru Wanwan dengan menyebar rumor bahwa desainnya ditiru dari brand luar negeri. Dalam rapat dewan, dokumen pembuktian disebar. Tapi Sherlock, yang diam-diam mencetak ulang proses sketsa digital ibunya di rumah dan menyerahkannya pada Pak Lu, menyelamatkan segalanya. Dengan bukti waktu dan langkah desain digital, tuduhan Sandman terpatahkan. Wensu menatap Sherlock dengan penuh bangga. "Kamu beneran detektif kecil ya?" Sherlock nyengir. "Kan aku anakmu." Setelah kejadian itu, Sandman diberhentikan dan menyadari bahwa semua kebencian hanya menyakiti dirinya sendiri. Ia meninggalkan Lu Jewelry dengan diam, tapi diam-diam meninggalkan surat maaf di meja kerja Wanwan. Wanwan membacanya, meneteskan air mata, dan memaafkan. Hari-hari terus berlalu. Sherlock tumbuh menjadi anak pintar dan humoris. Di sekolah, ia terkenal karena sering menyelesaikan teka-teki logika sebelum teman-temannya. Ia juga mulai ikut kelas menggambar karena ingin seperti ibunya. Wensu, meski sibuk, selalu memastikan ia hadir di setiap acara sekolah Sherlock, dari lomba lari, pementasan drama, hingga bazar makanan. Suatu malam, setelah makan malam, Sherlock bertanya sambil mengunyah semangka, "Papa, Mama, apakah aku datang ke dunia ini karena cinta?" Wanwan dan Wensu saling menatap. Wensu menjawab, "Kamu datang ke dunia ini karena takdir lebih pintar dari kita semua. Bahkan saat kami lupa nama satu sama lain, Tuhan masih ingat dan kasih kamu sebagai penghubung." Sherlock tersenyum. "Berarti aku hadiah yang bikin Papa dan Mama ketemu lagi?" Wanwan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kamu adalah kejutan terbaik yang pernah ada." Beberapa tahun kemudian, Xia Wanwan membuka studio desain independen dengan dukungan Lu Jewelry. Ia menerima banyak siswa magang, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia tak ingin talenta muda lain kehilangan kesempatan seperti yang pernah dialaminya dulu. Pada ulang tahun ke-10 Sherlock, mereka mengadakan pesta sederhana di taman. Teman-temannya datang membawa hadiah buatan tangan. Di tengah tawa dan permainan, Sherlock naik ke panggung kecil dan berkata lantang, "Hari ini bukan hanya ulang tahunku. Ini hari ketika aku punya Papa dan Mama bersatu. Jadi aku ingin kasih hadiah buat mereka juga." Ia memberikan 2 cincin perak kecil yang ia buat sendiri di kelas kerajinan. "Ini cincin persahabatan,
Atau cincin keluarga? Tanyanya polos. Semua tamu tertawa. Lu Wensu memakaikan cincin ke jari Wan Wan, berlutut tanpa naskah. Wan Wan, maukah kamu menikah denganku? Bukan karena masa lalu kita, tapi karena hari-hari depan yang akan kita jalani bersama. Wan Wan menangis sambil mengangguk. Sherlock bersorak, "Yeay, aku punya nama keluarga lengkap sekarang." Dari sudut taman, fotografer menangkap gambar indah tiga sosok itu dalam pelukan, dengan latar langit senja berwarna oranye keemasan. Tak ada yang menyangka bahwa tabrakan kecil di depan toko perhiasan bisa mengubah hidup begitu drastis. Tapi begitulah kehidupan, kadang luka menjadi pintu, dan pertemuan kembali menjadi mukjizat. Dan Sherlock tetap percaya, kalau aku bisa menemukan papaku tanpa tahu siapa dia, aku bisa jadi detektif terbaik di dunia. Keluarga mereka bukan hanya bersatu, tapi juga menjadi cahaya kecil yang terus bersinar dalam dunia yang luas dan rumit. Beberapa tahun berlalu, studio Xia Wanwan berkembang pesat dan menjadi inkubator talenta muda di bidang desain perhiasan. Lu Jewelry makin dikenal bukan hanya karena kemewahan produknya, tapi juga karena nilai-nilai kemanusiaan yang mereka usung, dimulai dari kisah nyata sang kepala desainer yang dulu hanya pengantar makanan. Sherlock tumbuh menjadi remaja karismatik, tinggi, jenaka, dan penuh rasa ingin tahu. Ia masih memanggil dirinya detektif terbaik, tapi kini dengan laptop, drone, dan kamera kecil di dalam ranselnya. Ia bergabung dengan klub jurnalisme sekolah, sering membuat dokumenter kecil tentang kehidupan orang-orang yang tidak terlihat, penjaga sekolah, pemulung, penjual buku bekas di pasar malam. Suatu malam, ia duduk di meja makan, membawa pulang selembar kertas. "Aku diterima ikut lomba jurnalistik nasional. Topiknya, momen yang mengubah segalanya." Wan Wan tersenyum sambil menyajikan sup jagung. "Kamu mau ambil topik apa?" Sherlock menatap kedua orang tuanya dengan mata berbinar. "Aku mau cerita tentang malam di pesta topeng, tentang dua orang asing yang ternyata adalah papa dan mama, dan tentang anak kecil yang mereka temukan belasan tahun kemudian." Lu Wensu terkesiap, tapi lalu tertawa. Itu topik yang lebih dramatis dari sinetron manapun. Beberapa hari kemudian, Sherlock melakukan wawancara mendalam dengan kedua orang tuanya. Ia menyusun rekaman, gambar lama, bahkan desain pertama ibunya yang ia temukan di lemari tua. Ia meletakkan narasi itu dengan suara lembut. Kadang, cinta tak muncul dari niat, tapi dari kecelakaan, dan pilihan untuk saling percaya meski semua tampak keliru. Karyanya memenangkan juara 1. Ia berdiri di atas panggung, mengangkat piala dan berkata, "Aku bukan hanya detektif, aku anak dari dua hati yang pernah patah, tapi saling memperbaiki satu sama lain." Video itu viral, banyak orang tersentuh. Beberapa mahasiswa yang pernah drop out menghubungi studio Wan Wan untuk magang. Bahkan Sandman, yang kini tinggal di provinsi lain, mengirimkan surat panjang berisi kisah hidupnya pasca insiden, dan mengaku bahwa video Sherlock menyentuh hatinya. Sementara itu, Lu Wensu memutuskan mengubah struktur manajemen Lu Jewelry, membuka beasiswa bagi anak-anak kreatif dari keluarga sederhana, serta menyisihkan sebagian profit tahunan untuk pendidikan seni di daerah-daerah terpencil. Tahun demi tahun bergulir. Saat Sherlock lulus SMA, ia mendapat beasiswa penuh dari universitas ternama di Eropa untuk belajar jurnalisme dan sinematografi. Di bandara, ia memeluk ibunya erat. "Mama, aku akan rindu rumah." Wan Wan memeluk putranya dengan mata berkaca. "Ingat, kamu bukan pergi dari rumah. Kamu sedang membawa rumah di hatimu, dan mengembangkan sayap." Wensu menepuk pundaknya. "Jangan lupa video call seminggu 2 kali. Dan jangan naksir gadis Eropa sebelum pulang bawa gelar." Sherlock tertawa. "Deal." Selama bertahun-tahun, mereka tetap terhubung. Sherlock membuat film dokumenter pertamanya berjudul The Boy Who Found His Father, diputar di berbagai festival dan dipuji karena narasi puitisnya. Di salah satu adegan terakhir, ia duduk di atap rumah masa kecil, berkata ke kamera, "Kadang cinta datang diam-diam."
Tapi kalau kamu cukup sabar, dia akan mengetuk pintumu, bahkan ketika kamu sedang mengantar sup. Film itu membuat banyak keluarga berkumpul kembali. Banyak anak menelpon orang tua, banyak pasangan mencoba saling memahami kembali. Bahkan di kantor studio One One, orang-orang mulai menyebut ruang tengahnya sebagai ruang inspirasi Sherlock. Dan pada malam perayaan ulang tahun pernikahan ke-10 Lu Wensu dan Xia Wanwan, mereka berdiri di balkon apartemen lama mereka, yang kini direnovasi sebagai tempat penginapan bagi mahasiswa magang. Di bawah cahaya lampu kota, Wensu berbisik, siapa sangka, hanya karena semangkuk sup tumpah, aku bisa bertemu cinta sejatiku, dan detektif kecil kita. Wanwan menyandarkan kepala ke pundaknya. Kadang Tuhan menumpahkan sedikit bumbu, agar hidup kita lebih terasa. Dan di luar sana, di belahan dunia lain, Sherlock sedang syuting dokumenter baru di Afrika. Tapi di dalam ranselnya, selalu ada satu foto kecil, dirinya saat kecil di antara papa dan mama. Hari ketika mereka bertiga memutuskan untuk tidak pernah berpisah lagi. Beberapa tahun kemudian, Sherlock pulang dari studinya di Eropa dengan gelar ganda dan segudang penghargaan. Ia sudah membuat 3 film dokumenter internasional, satu di antaranya bahkan dinominasikan dalam penghargaan film pendek di Cannes. Tapi yang pertama ia lakukan saat kembali ke Jinhae adalah berdiri diam di depan gerbang rumah lama, tempat di mana ia dan ibunya pernah menyalakan lilin karena listrik padam, dan di mana mereka pertama kali makan nasi dan telur dadar bersama. Wanwan membukakan pintu dengan wajah penuh haru. Kau sudah tinggi sekali. Sherlock tertawa dan memeluk ibunya erat. Dan mama masih jadi perempuan paling tangguh di dunia. Lu Wensu datang dari dapur sambil membawa semangkuk sup jagung. Mau semangkuk kenangan? Mereka makan bersama di meja yang sama, seperti dulu. Tapi malam itu, Sherlock menunjukkan ide baru, sebuah yayasan. Aku ingin mendirikan rumah cahaya, katanya. Tempat di mana anak-anak jalanan, pengantar makanan, atau siapapun yang pernah merasa tak punya masa depan, bisa belajar, berkarya, dan menemukan keluarga baru. Wanwan menatapnya takjub. Itu, impianmu selama ini? Sherlock mengangguk. Aku lahir dari pertemuan tak disengaja, tapi cintamu dan kebaikan papa membesarkanku. Kini giliranku memberikan cahaya itu ke yang lain. Lu Wensu langsung menandatangani donasi pertama dari Lu Jewelry untuk memulai yayasan itu. Dalam hitungan bulan, rumah cahaya berdiri di pusat kota Jinhae, bangunan 3 lantai penuh ruang belajar, studio kreatif, dan taman kecil dengan patung Sherlock kecil memegang kamera. Setiap minggu, Wanwan mengajar desain perhiasan di sana. Ia membimbing anak-anak perempuan dengan kisah masa lalunya, bagaimana ia pernah dijatuhkan, tapi bangkit lewat kekuatan cinta dan bakat yang tak bisa dipadamkan. Di hari ulang tahun kelima yayasan, Sherlock berdiri di podium, mengenakan jas hitam dan dasi kecil dengan pin berbentuk bintang kecil, simbol yang dulu hanya ada di bahu ibunya. Terima kasih, katanya ke hadirin, untuk semua air mata, tawa, dan ketulusan yang membawa kita ke sini. Saya bukan anak dari keluarga kaya, tapi saya anak dari 2 hati yang berani mencintai meski dunia menolak mereka. Dan cinta itu, hari ini, ada di sini bersama kalian semua. Tepuk tangan meledak. Lu Wensu memeluk putranya dari belakang dan berkata pelan, kamu bukan cuma anak kami. Kamu adalah cahaya yang menuntun begitu banyak hati. Di belakang ruangan, seorang gadis kecil berkacamata menatap kagum. Ia mencatat di buku kecil, jika cinta bisa mengubah hidup seseorang, aku ingin belajar mencintai dunia seperti Sherlock mencintai mamanya. Malam itu, langit Jinhae cerah. Cahaya dari rumah cahaya menyinari kota, seperti bintang kecil yang dulu bersinar di pundak Wanwan, dan kini menyala di hati ribuan anak. Kisah Xia Wanwan, Lu Wensu, dan Sherlock tak lagi hanya tentang keluarga. Itu menjadi legenda kecil tentang bagaimana tabrakan sederhana, sup tumpah, dan kepercayaan bisa melahirkan masa depan. Dan seperti kata terakhir yang tertulis di tembok rumah cahaya,
Cinta yang kamu beri hari ini bisa jadi rumah bagi dunia esok hari. 2 tahun kemudian, Rumah Cahaya berkembang pesat. Sudah ada 3 cabang baru di Chengdu, Guangzhou, dan bahkan 1 di luar negeri, Vietnam. Setiap cabang memiliki kisahnya sendiri, tapi semua bermula dari satu titik, cinta seorang ibu yang tak pernah menyerah, dan semangat seorang anak yang ingin membalas dunia dengan kebaikan. Suatu pagi musim semi, Wan membuka surat dari salah satu muridnya dulu. Surat itu ditulis tangan, rapi dan penuh rasa hormat. Bu Wan yang terhormat, dulu saya hampir menyerah pada hidup saya. Tapi di Rumah Cahaya, saya belajar membuat perhiasan dan belajar percaya bahwa saya juga bisa menjadi seseorang. Kini saya bekerja di pabrik perhiasan di Yiwu, dan setiap kali saya memegang batu kecil atau rantai emas, saya selalu teringat kalung ungkapan cinta milik ibu. Terima kasih karena tidak hanya mengajari saya membuat perhiasan, tetapi juga memperbaiki hati saya yang retak. Air mata Wan jatuh pelan ke atas surat itu. Ia memeluknya, seperti memeluk sebuah takdir baru yang ia sendiri tak pernah bayangkan dulu, saat ia membawa makanan dalam hujan untuk menghidupi Sherlock. Di sisi lain, Sherlock tengah menggarap film dokumenter terbarunya tentang anak-anak yang tumbuh di balik jalanan dan kesempitan. Judul filmnya, Jalan Pulang. Salah satu segmennya adalah tentang seorang anak laki-laki kecil dari desa terpencil yang menempuh jarak 17 km setiap hari hanya untuk ke sekolah. Sherlock menemani anak itu selama seminggu penuh, dan dalam tiap detik rekamannya, terlihat cermin dari masa kecilnya sendiri. Wensu, yang kini sudah menjadi komisaris utama di Lu Jewelry, memutuskan untuk mengubah arah perusahaan. Ia mendirikan program beasiswa tahunan bernama Warna Bintang untuk anak-anak dengan bakat desain dari keluarga kurang mampu. Ia berkata dalam pidato peluncuran, "Dulu, saya hampir kehilangan bakat paling bersinar dalam hidup saya karena sistem yang salah. Saya tidak akan biarkan hal itu terjadi lagi." Pada ulang tahun pernikahan Wan dan Wensu yang keempat, mereka mengadakan acara kecil di taman belakang Rumah Cahaya Jinhei. Para murid, karyawan, teman lama, bahkan beberapa guru yang dulu pernah meremehkan Wan datang dan memberi selamat. Tapi kejutan terbesar datang saat Sherlock berdiri dan mengambil mikrofon. "Aku punya satu hadiah terakhir," katanya, sambil membuka kotak kecil dari balik meja. Ia mengeluarkan liontin berbentuk setengah hati, bertatah akuamarin dan berlian mungil. Ini adalah gabungan 2 desain, ungkapan cinta dan keluarga bersatu. Aku menamainya Rumah Dalam Hati, karena dimanapun aku berada, rumahku selalu kalian. Wan menatap putranya, dan Wensu memeluk keduanya. Semua tamu berdiri memberi tepuk tangan. Sore itu, saat matahari tenggelam, langit Jinhei bersinar jingga lembut. Anak-anak di Rumah Cahaya tertawa berlarian, membawa balon dengan tulisan, "Cinta adalah rumah pertama yang tak pernah meninggalkanmu." Dan di tengah taman, 3 sosok berdiri, seorang ibu yang dulu ditinggalkan dunia, seorang ayah yang belajar mencintai dengan diam, dan seorang anak yang menjadi jembatan dari masa lalu menuju harapan. Karena dalam hidup, kadang yang paling sederhana, sebuah tumpahan sup, secarik sketsa, atau pertanyaan polos anak kecil, bisa menjadi awal dari keajaiban yang mengubah dunia. 10 tahun berlalu, di kota Jinhei yang kini telah berubah menjadi pusat kreativitas dan industri desain, nama Xia Wan telah menjadi legenda. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai kepala desainer Lu Jewelry, tetapi sebagai pendiri Rumah Cahaya Internasional, sebuah gerakan sosial yang menyatukan pendidikan, seni, dan harapan. Wan kini duduk di Dewan Kehormatan UNESCO bidang seni budaya. Dalam setiap konferensi internasional, ia selalu menyisipkan satu cerita tentang seorang ibu muda yang dihina, dituduh, dan ditinggalkan, namun tidak pernah menyerah, karena satu alasan, anaknya. Di halaman Rumah Cahaya Pusat, sebuah patung didirikan. Patung itu menggambarkan seorang ibu mengangkat tangan anaknya ke arah langit. Di bawahnya terukir kata-kata dari Sherlock,
cahaya tak berasal dari kemewahan, tapi dari orang pertama yang percaya padamu ketika dunia menutup pintu. Sherlock kini telah dewasa. Ia menyelesaikan studi di London dan New York, menjadi jurnalis kemanusiaan dan pembuat film dokumenter yang diakui secara global. Filmnya yang berjudul Ruang Kosong di Meja Makan memenangkan penghargaan Cannes dan membuat banyak orang meneteskan air mata. Film itu bercerita tentang anak-anak korban perang yang hanya ingin satu hal di dunia, kembali makan malam bersama keluarganya. Dalam setiap wawancara, Sherlock selalu menyebut dua nama, Mama, yang mengubah air matanya menjadi tinta kehidupan, dan Papa, yang mengajarkanku bahwa diam bukan berarti tak mencintai, tapi menunggu waktu yang tepat untuk memperbaiki segalanya. Sementara itu, Lu Wensu telah pensiun dari dunia korporasi. Ia kini menjadi pembicara motivasi dan mentor bagi generasi muda pengusaha sosial. Tak ada lagi jas mahal dan mobil mewah. Ia mengenakan kemeja sederhana, membawa laptop tua, dan mengajar di kelas-kelas kecil yang jauh dari gemerlap kota. Dalam satu sesi pelatihan di desa terpencil, seorang anak bertanya, "Pak Lu, apakah benar Anda dulunya CEO kaya raya? Kenapa sekarang tinggal di sini dengan kami?" Wensu tersenyum dan menjawab, "Karena 10 tahun lalu, seorang anak bernama Sherlock berkata padaku, 'Papa, kalau kita punya cahaya, jangan simpan sendiri.' Sejak itu, aku memutuskan untuk berbagi." Di sebuah hari musim gugur, keluarga kecil itu kembali berkumpul di taman belakang rumah cahaya Jinhee. Sherlock datang bersama tunangannya, seorang guru musik yang ia temui saat membuat film di Nepal. Wan-Wan memasak sup jagung favorit, dan Wensu sibuk memotong apel dengan gaya lucu yang selalu membuat Wan-Wan tertawa meski sudah bertahun-tahun menikah. Di tengah tawa dan cerita, Sherlock berdiri, "Mama, Papa. Aku dan Lin ingin menggelar pernikahan kami di sini." Di tempat semua kisah dimulai, air mata Wan-Wan mengalir pelan. Ia menggenggam tangan Wensu. Mereka saling menatap tanpa kata, karena mereka tahu semua luka, semua perjuangan, semua malam tanpa tidur, berbuah hari ini. Dan ketika pesta pernikahan digelar sebulan kemudian di halaman rumah cahaya, dengan cahaya lampu, musik hangat, dan anak-anak berlarian dengan gaun putih kecil, semua orang tahu, ini bukan hanya pernikahan dua orang, tapi perayaan cinta, pengampunan, dan keberanian melawan takdir. Di antara semua tamu, seorang anak perempuan berusia 5 tahun, putri Sherlock, berlari memeluk patung di taman. Ia menunjuk ke langit dan berkata, "Di situ ada bintang Mama Wan-Wan, Papa Wensu, dan Papa Sherlock." Dunia boleh berubah, kota boleh berganti wajah, tetapi satu hal tak akan pernah pudar, cinta yang tumbuh dari luka, dan keluarga yang dibangun dari keyakinan bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya pulang. Dan kisah ini akan terus hidup dalam hati semua orang yang percaya bahwa bahkan dari sebuah kecelakaan kecil di depan toko perhiasan, takdir bisa berubah selamanya.